Pernahkah Anda mendengar nama Pablo Escobar? Pablo Escobar merupakan salah satu gembong narkoba terkaya yang pernah hidup di dunia. Dia merupakan bandar kokain kelas kakap yang tercatat pernah menjadi orang terkaya. Pablo Escobar adalah pemimpin kartel Medellin dari Kolombia yang memonopoli peredaran narkoba jenis kokain di Miami dan sejumlah kawasan di Amerika Latin. Bahkan, di puncak kejayaannya, kartel Medellin memasok 80% kokain di seluruh dunia. Nama Pablo Escobar kesohor di tengah masyarakat miskin di Kolombia karena banyak yang menganggap sebagai pahlawan. Dia dianggap sangat dermawan terhadap orang-orang miskin. Sepanjang hidupnya, dia pernah mendonorkan uangnya untuk pembangunan gereja, sekolah, perumahan orang miskin, lapangan sepak bola, dan membagi-bagikan uangnya di setiap kesempatan saat bertemu masyarakat kelas bawah. Dia digelari sebagai Robin Hood dari Kolombia. Pablo Escobar adalah orang yang ambisius. Pria dengan nama Latin Pablito ini pernah menjadi anggota dewan di parlemen Kolombia. Tujuannya masuk ke Kongres untuk melapangkan jalan bagi dirinya yang berkeinginan menjadi presiden Kolombia. Sayangnya, 2 tahun kemudian dia mengundurkan diri setelah bisnis gelapnya dibeberkan politisi yang juga Menteri Kehakiman Kolombia bernama Rodrigo Lara. Setelahnya, Pablo Escobar mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Lara dengan senjata api. Kisah hidupnya yang menarik diangkat di beberapa layar lebar. Sebut saja serial Netflix berjudul Narcos. Menurut media Forbes, Pablo Escobar sempat masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 1987 sampai 1993 di urutan ke-7. Forbes mencatat kekayaan bersihnya pada tahun 1988 sudah mencapai 3 miliar US dollar. Kekayaan itu terus bertambah dari tahun ke tahun. Bisnis kokain di Medellin sendiri dimulai pada tahun 1970-an. Para penyelundup narkotik asal Chili memindahkan fasilitas produksinya di Kolombia setelah diktator Chili bernama Jenderal Augusto Pinochet memberangus pabrik-pabrik kokain di negaranya. Saat itu, justru permintaan kokain tengah meledak di kota-kota di Amerika Serikat. Kartel Medellin langsung mengisi permintaan besar kokain di negeri Paman Sam, terutama melalui Miami dan Florida. Melimpahnya daun koka di hutan-hutan Kolombia sebagai bahan baku kokain membuat kartel Medellin bisa meningkatkan produksinya dengan sangat cepat. Kekayaan Pablo Escobar langsung melejit sejak terjun ke bisnis kokain. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, dia sudah memiliki simpanan uang sebesar 3 juta US dollar. Kekayaannya terus berlipat ganda. Kartel Medellin bisa meraup 420 juta US dollar per minggunya atau 22 miliar US dollar per tahunnya. Saking kayanya, Pablo Escobar menawarkan diri untuk membayarkan hutang Kolombia sebesar 10 miliar US dollar. Dengan syarat pemerintah harus menghapus perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat yang berisikan penangkapan Pablo Escobar. Pablo Escobar sendiri mati-matian agar tidak berakhir di penjara Paman Sam karena tuduhan sebagai pengedar narkoba di Amerika Serikat. Dia disebut-sebut mendanai gerakan komunis Kolombia atau M19 agar menyerang Mahkamah Agung untuk menekan pemerintah. Namun pemerintah Kolombia sendiri tidak tinggal diam. Presiden Cesar Gravilia Trujillo mengerahkan polisi dan tentara untuk menghabisi kartel Medellin. Bentrokan aparat keamanan dan kartel Medellin berakhir dengan jatuh korban ribuan orang di kedua belah pihak. Upaya lain Pablo Escobar agar tidak terekstradisi di Amerika Serikat adalah dengan menawarkan dirinya untuk dipenjara di La Catedral, sebuah penjara yang dibuat dirinya sendiri. Pemerintah Kolombia setuju dengan tawarannya. Meski begitu, ketimbang sebagai penjara, La Catedral lebih terlihat sebagai tempat hiburan. Di dalamnya, kartel Medellin membangun klub malam, air terjun mini, lapangan sepak bola, area biliar, sauna, dan kamar-kamar mewah bak hotel bintang 5. Namun pada tahun 1992, pemerintah mengerahkan ribuan tentara dan ratusan pasukan khusus untuk menyerbu penjara setelah insiden pembunuhan sesama anggota kartel di dalam penjara La Catedral. Pablo juga diketahui masih menjalankan bisnis gelapnya dari dalam penjara. Pablo Escobar berhasil melarikan diri dari penjara. Sejak itu, pemerintah Kolombia melakukan perburuan besar-besaran terhadap Pablo Escobar. Setelah berbulan-bulan diburu, dia ditemukan di tempat persembunyiannya di Medellin. Dalam sebuah baku tembak di atap bangunan, dia tewas tertembak di bagian kepala.
banyak orang-orang miskin di Medellin yang meratapi kematiannya. Saat pemakaman, tercatat ada 25.000 orang hadir mengantarkan dia ke liang lahat. Kematian Pablo Escobar tak lantas membuat bisnis kokainnya mati. Kemudian pasar kokain beralih ke kartel Cali, yang merupakan rival dari kartel Medellin. Keponakan Pablo Escobar bernama Nicolas Escobar secara tak sengaja menemukan tas plastik berisi uang sebesar 18 miliar US dollar di dinding salah satu rumah pamannya tersebut. Diketahui, Pablo Escobar kesulitan untuk menyimpan semua kekayaannya. Karena uang dari bisnis gelapnya itu tak memungkinkan seluruhnya bisa dicuci dengan membeli aset atau menyimpannya di dalam bank. Dia kerap kali menyembunyikan uang dari hasil perdagangan kokain itu di dinding-dinding di rumah dan menguburkannya di dalam tanah.